Good morning, selamat pagi buat semua rekan-rekan, sahabat, rekan sekerja di Devotion from Nation yang ada di berbagai bangsa dan negara. Pagi hari ini, I feel the Lord is giving some word for the month of December. Saya merasa Tuhan kasih pesan secara profetik untuk bulan Desember yang saya percaya ini akan memberi kepada kita kekuatan untuk bulan ini. Now the first thing the Lord was saying for this month, this prophetic word for this month is the Lord was saying that I am the Lord who began the good work in you, will perfect it until the end. Tuhan berkata yang pertama adalah ini, aku Tuhan yang telah memulai pekerjaan yang baik di dalam dirimu, di dalam keluargamu, di dalam gerejamu, di dalam bisnismu. Tuhan berkata bahwa aku sendiri yang akan menyelesaikannya. Aku yang akan menyempurnakannya dan aku yang akan melengkapi apa yang kurang di dalam hidupmu, keluargamu untuk menyelesaikan apa yang menjadi rencanaku bagi hidupmu hari-hari ini. So the Lord was saying that I will equip, I will perfect, I will mature what I have begun this year. What my spirit is doing inside of you this year, the Lord said that I will continue. I will not leave you alone nor forsake you. You will not walk alone. I am with you. I am Jehovah Shammah. Aku Jehovah Shammah, Tuhan yang selalu hadir bersamamu. I'm Jehovah Shammah, the Lord who is ever present in you and with you wherever you go. I am the Lord that will perfect it, mature it, and equip everything that I have begun inside of you. Jadi ini yang Tuhan katakan yang pertama, bahwa apapun Tuhan berkata bahwa kamu tidak akan berjalan sendiri dalam perjalanan ini, dan kamu sudah melihat kesetiaanku. Kamu sudah lihat bukti dari anugerahku bersamamu dan menyertaimu sepanjang tahun ini. Sepanjang tahun ini. Kamu sudah lihat kuasa anugerahku menyertai kehidupanmu. Now, this is the first one. Now, the second thing that the Lord was saying as a prophetic word, encouragement for this month is the Lord said, arise, arise and shine, for your light has come. Arise and shine. Awake, arise and shine, for your light has come, for the glory of the Lord has risen upon you. Tuhan berkata, bangkit dan bersinarlah, bangun, bangkit. Ini bukan waktu untuk kau tertunduk malu, tapi ini waktu untuk menegakkan kepalamu, for the Lord is the lifter of your head. Tuhan dia yang menegakkan kepalamu. Bukan waktu untuk kau menunduk, tapi waktu untuk kau menengadah, menghadapi masa depan yang dahsyat yang Tuhan telah siapkan bagi kehidupanmu. Dan Tuhan berkata, bangkit dan bersinar sebab terangmu sudah datang. Terang terbit di tengah-tengah kegelapanmu. Dan kata Tuhan bahwa ketika engkau berjalan bersama dengan aku, apa yang menurut dunia itu gelap, itu adalah terang di hadapanku. Gelap itu adalah terang. Darkness is light. When you walk with me, when you live with me, when you behold my face, then even the darkness surrounds you become like a light. Bright light. Because I am the light of the world. Sebab aku adalah terang dunia ini. For the glory, my glory, kemuliaanku, kata Tuhan, itu telah terbit atasmu. Telah terbit atasmu. Nation that live in darkness, darkness covered the earth, but the Lord said the glory of the Lord will risen upon the nation. Even though the year of 2020 seems like darkness, a pandemic, a COVID-19 is covering the whole nation globally. But the Lord said, this month will be the beginning of that bright light will shine upon the nation. Well, my glory will be poured out and manifest through my church, through my anointed one.
Dan Tuhan berkata bahwa bangsa-bangsa diselimuti kegelapan selama 2020 ini karena COVID ini. Tetapi Tuhan berkata bahwa bulan ini akan menjadi bulan awal di mana gerejaku bangkit. Hamba-hambaku bangkit, orang-orang yang kurapi bangkit dan menyatakan kemuliaanku, kata Tuhan. Menyatakan kemuliaanku. So, this is what the Lord was saying for this month. Now, the next thing the Lord was saying also, that He give a grace for the season. Tuhan memberi kepada kita kasih karunia untuk musim ini, untuk bulan ini. There's a special grace that God is releasing upon our life, upon our family, even upon our ministry. Tuhan lepaskan kasih karunia dan anugerah dalam hidup kita, keluarga kita, bahkan pelayanan kita. Now, this morning I want to share from 1 Corinthians chapter 15. This is a verse I feel like the Lord was saying to us for this month of December 2020 as we prepare. This is a month of transitioning into the 2021. So I want to live this word first week of the month of December. Okay, in verse 10. Nah, di ayatnya yang ke-10 1 Korintus, pasalnya yang ke-15. 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-10. 1 Corinthians 15 in verse 10. Now, this is Paul speaking. Dia berkata begini. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Ya. Aku sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia dianugerahkan kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, dari semua rasul yang lain. Tapi bukannya aku, dia tidak mau sombong berkata bahwa aku yang bekerja keras, tapi melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Now, Paul was talking in this verse, said that I am that I am because of the grace of God. And I will not make the grace of God in vain. Aku tidak mau membuat kasih karunia Tuhan menjadi sia-sia dalam hidupku. But in turn, Paul said that I work harder than all the apostle. But then Paul said, humbly, he said that it's not me, it's not my power, it's not my intelligence that I work hard more than all the apostle, but the grace that inside of me, the grace that inside of me that work. The grace that work through me. Paulus berkata, bukan aku, tapi kasih karunia yang di dalam aku. Nah, saya percaya bahwa kita semua bisa mengaminkan ayat ini. Bahwa kalau hari ini kita ada, keluarga kita ada, pelayanan kita, saya yakin mengalami dinamika yang berbeda betul-betul selama tahun 2020 ini. Ya. Kita bisa mengaminkan ayat yang Paulus katakan, bisa agree, we can agree with what Paul was saying in this verse, that I am because of the grace of God. I lost some family, I lost some good close friend because of COVID-19. Yeah. I lost some that I call my good, been friend for years, walked through him with, in the ministry. And he is gone because of COVID-19. So we can agree with what Paul said, that if I am that I am now, I'm alive, serving the Lord. Now my family all are complete. We agree with what Paul said. It's because of the grace of God. Kita bisa sepakatin bahwa kita ada karena kasih karunia Tuhan hari ini. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kemampuan kita. Now, so the grace of God is not just concerning salvation when we talk about the grace of God.
So grace is, there's different level of grace. There's saving grace. There's ministry grace. There's a specific grace for specific assignment. But there's also empowering grace. So we define grace of God not just unmerited favors of the Lord concerning salvation, but also we define the grace of God as empowering presence of God inside of us. Because Jesus is the grace of the Father. Yesus itu adalah anugerah dari Bapa untuk kita dan dia tinggal di dalam kita. Artinya kalau kita memiliki Yesus, kita memiliki anugerah itu. Kita memiliki kasih karunia itu. Jadi kasih karunia bukan hanya berkaitan yang selama ini kita perdebatkan berkaitan dengan mati masuk surga atau masuk neraka. We have to go beyond just going to heaven when we talk about the power of the grace of God. Kita harus berpikir dan berbicara tentang lebih dari sekedar mati masuk surga atau masuk neraka. Ya, berkaitan dengan kekuatan dari kasih karunia. But we're talking about the grace of God that is inside of us. Ini yang Paulus katakan bahwa aku tidak ingin membuat kasih karunia Allah menjadi sia-sia dalam diriku. Bagaimana kita membuat kasih karunia menjadi sia-sia? Dengan kita malas. Dengan kita menyalahgunakan anugerah ini. Yang Paulus katakan kepada jemaat Galatia, jangan menggunakan kemerdekaan sebagai kesempatan untuk kamu malas, lebih lagi untuk kamu hidup dalam dosa. Karena memahami pengertian yang salah kasih karunia sebagai sebuah izin untuk kita melakukan apa saja. Melakukan kesalahan dosa apa saja yang kita mau. Nah, tentunya ini adalah abuse. Ini adalah sebuah penyalahgunaan, penyimpangan dari anugerah kasih karunia yang Tuhan berikan pada kita. Dan ini yang Paulus katakan bahwa aku tidak mau membuat kasih karunia Tuhan menjadi sia-sia dalam diriku. I will not make the grace of God a vain inside of me, not useful. But instead Paul said that I work harder. Tapi sebaliknya kata Paulus dalam ayat ini, aku bekerja lebih keras. Lebih keras. Dan saya ayat ini tentunya sangat pas ini buat brother kita Stephen Harry. Steve Harry, I'm so amazed how productive you are in writing a book. Ya, begitu Harry, keren banget kamu. Begitu produktif sekali dalam menulis buku. Nggak tahu sudah buku yang ke berapa puluh, 40-an. Ya. Amazing banget. I'm jealous of you. Ya. Nah, itu yang Paulus lakukan. Dia berkata di sini, aku bekerja lebih keras dari mereka semua. Mereka semua itu siapa? Semua rasul-rasul yang lain. Rasul anak domba, rasul yang pertama-tama eyewitness dan follow Jesus. Mereka yang mengikut Yesus sejak awal ini. Ya. Dan Paulus bilang, aku bekerja lebih keras dari mereka. Dan itu tentunya dibuktikan dengan betapa produktifnya Paulus ini dalam kehidupan di masa-masa yang sulit. Produktif dalam merintis jemaat, produktif dalam misi, produktif dalam membuka wilayah-wilayah yang baru, lahan-lahan yang baru. Dan produktif juga dalam menulis. Paulus, dia menulis sepertiga dari perjanjian baru. Sementara Petrus, rasul-rasul yang lain, ya tidak menulis sebanyak Rasul Paulus. So Paul was saying that I work harder. I plan more church. I write more book. 1/3 of New Testament was written by Paul. But then Paul humbly says, not me, not because I'm smart, not because I'm educated, not because I'm a professor, but it's because of the grace of God that worked inside of me. Paulus dia berkata, bukan karena aku kuliah lulusan paling baik, bukan karena aku smart, bukan karena aku profesor, ya kuliah di kampus Gamaliel yang paling terkenal, tapi Paulus berkata semua karena kasih karunia yang di dalam aku. So kasih karunia bukan cuma untuk kita melayani, tapi juga untuk menulis buku, untuk kita bekerja, untuk bisnis. So God releasing that grace for the season. Just receive that grace for the season. Okay? So, God bless you. Again, stay strong and stay healthy. And drink a lot of water and drink ginger. This is my favorite drink. Ini produk dari kami di Pondok Penuai.
ini minuman jahe, minuman sehat. God bless you. Tuhan Yesus memberkati.